Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram. Sekarang hadis ke 462. Ya, benar. Babnya bab apa? Bab sholat musafir dan sholat orang sakit. Saya bacakan ya. Ini masih tentang sholat musafir. Wan Anasin radhiyallahu anhu qol, dan dari Anas semoga Allah meridainya, qala dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ratakhala fi safarihi, idza apabila irtahala beliau berangkat fi safarihi di dalam safarnya, qabla antazi wasyamsu sebelum matahari itu tergelincir, akhara zuhra ila waqtil asri, beliau mengakhirkan salat zuhur sampai waktu asar. Summa nazala, kemudian beliau turun dari kendaraan, fajama'a bainahuma, lalu menjamak di antara keduanya. Fa in zaghatis syamsu, adapun jika matahari itu telah tergelincir, qabla an yartakhila, sebelum dia berangkat, sholat zuhra, beliau sholat zuhur, summa raqiba, kemudian berangkat. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Hakim fil arba'in, dan di satu riwayat bagi Imam Hakim di kitab hadis al-arba'in, bukan hadis al-arba'in Imam Nawawi, ini hadis al-arba'in milik Imam Hakim, bisnadin sahih, dengan sanad yang sah. Salat zuhra wal asra, beliau salat zuhur dan asar. Summa raqiba, kemudian beliau berangkat. Wali Abi Nuaim, dan bagi Imam Abu Nuaim fi mustakhraj Muslim, di kitab mustakhraj Muslim, karena idza kana fi safar, adalah apabila beliau di dalam safar, fazalati syamsu, lalu matahari itu telah tergelincir, salat zuhra wal asra jami'an, maka Nabi salat zuhur dan salat asar jami'an, dengan menjamak. Summa rotahala, kemudian beliau berangkat. Hadisnya sah ya, hadisnya sah. Kita bahas dulu satu persatu ya, pelan-pelan, ini banyak rinciannya soalnya. Nah, jadi kalau safar, apabila Nabi berangkat di dalam safarnya sebelum matahari itu tergelincir. Sebelum matahari itu tergelincir, maksudnya apa nih? Sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu zuhur. Kan gini, waktu ngomong zuhur nih ceritanya. Iya, kan matahari tengah-tengah langit nih. Nah, tunggu tergelincir dulu, baru masuk waktu asar zuhur. Lagi zuhur ya. Iya. Dari duha ke zuhur. Kan satu zuhur. Berarti kalau sebelum tergelincir udah masuk zuhur belum? Belum. Berangkatnya sebelum zuhur, ini ceritanya Nabi. Kalau berangkatnya sebelum zuhur ya, akhara zuhra, beliau mengakhirkan sholat zuhur ila waqtil asri, ke waktu asar. Berarti sholat zuhurnya di waktu apa ini? Asar. Waktu asar. Jam apa namanya? Hah? Akhir. Jama takhir. Jama kan? Hah? Jama kan ada takdim, ada akhir kan? Iya, takdim sama takhir. Takdim dulu.
Nasi. Ya Allah. Ayah galak-galak kayak mulus. Tuh ya. Kalau sholat duhurnya di waktu asar berarti namanya jamaah apa ya tadi? Akhir. Hah? Akhir. Jamaah takhir. Takhir. Takhir artinya mengakhirkan. Sholat zuhurnya di waktu asar. Sholat zuhur dulu apa sholat asar dulu? Zuhur dulu menurut tertibnya. Ya. Kalau misalkan sholat zuhurnya di waktu zuhur, sholat asarnya di waktu zuhur, enggak zuhur. Ini namanya jam apa ya? Oh, jam awal. Jam takdim, mendahulukan gitu. Ya, paham ya? Kalau ini Kalau zuhur nggak keburu, misalnya saya nggak keburu, berarti double dong. apa? Asarnya di zuhur, Asarnya? di zuhur. Kalau apa? Ya? Kalau misalnya nggak keburu asarnya, kita mau Tarik. iya. Tarik. Win. Berarti zuhur dulu baru asar gitu. Iya dong, menurut tertibnya. Walaupun di zuhur kan. Iya, Pinter gini aja. pinter ya. Dulu dong. Habis makan sambal hijau. Oh. Itu jadi sebelum kalau bepergian Nabi itu ya berangkatnya sebelum waktu zuhur, ya kan? Sebelum waktu zuhur, maka sholat zuhurnya itu diakhirkan di waktu asar. Ya. Tsumma nazala fajama'a bainahuma. Jamak tuh. Kemudian Nabi turun dari kendaraan, fajama'a bainahuma, lalu menggabungkan bainahuma antara keduanya, yakni sholat zuhur dan sholat asar. Ini dalil tentang jamak takhir ya. Nah sekarang fa inza gotis syamsu, apabila matahari telah tergelincir, berarti udah masuk waktu zuhur apa belum? Udah. Udah telah tergelincirkan matahari. Qabla ayat takhila, sebelum beliau berangkatnya sebelum berarti berangkatnya di waktu apa ini? Sebelum zuhur apa sesudah? Sebelum. Hah? Sudah ya. Ini yang sesudah zuhur, sesudah masuk zuhur ini. Kami berangkatnya sesudah masuk zuhur. Maksudnya matahari sudah tergelincir. Sebelum Nabi berangkat, sholat zuhra, maka Nabi sholat zuhur. Tsumma raqiba, kemudian berangkat. Nah, ya. Nah, itu lihat coba di bawahnya tuh. Ini kan nggak diterangkan ya kan, sholat zuhur dan asar nggak di sini, nggak kan? Nggak dijelaskan kan di sini kan? Sholat zuhur doang kan? Paham nggak? Hah? Sholat zuhur doang kan? Sholat asarnya dijamak kan nih? Nggak dulu, ntar dulu. Di hadis ini, di lafaz ini coba diteliti tuh. Fa inza goti syamsu, apabila matahari itu telah tergelincir, berarti sudah masuk waktu zuhur. Qabla ayat tahila, sebelum berangkat, ya kan? Sholat zuhro, Nabi sholat zuhur. Ada nggak disebutin asar di sini? Enggak, berarti sholat zuhur doang kan? Dohiri kan? Tsumma raqiba, kemudian Nabi berangkat. Coba lihat di bawahnya. Yang wali Abi Nuaim fi mustakhraj Muslim. Bawah. Kana idza kana fi safar, apabila Nabi di dalam safar, ya, yang bawah, paling bawah tuh. Fazagati syamsu, lalu matahari itu telah tergelincir, berarti udah masuk zuhur belum? Udah. Ya. Sholat zuhra, beliau sholat zuhur wal asra dan asar jami'an dengan menjamak. Sumar tahala, kemudian Nabi berangkat.
Nah, berdasarkan hadis yang di bawah ini, ya, maka Nabi menjama gak? Menjama. Menjama, ya kan? Zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur. Kan jama jama apa? Takdim. Takdim terus. Takdim. Takdim, ya kan? Mengerjakan zuhur dan asar di waktu zuhur itu namanya jamak takdim. Nanti dikias aja yang maghrib dengan isya, dikias aja, disamakan. Maksudnya begini, kalau sholat maghrib di waktu maghrib, isyanya ditarik ke maghrib, ini namanya jamak apa? Takdim. Mendahulukan isya di waktu maghrib, takdim. Kalau sholat maghrib dan isya di waktu isya namanya jamak apa? Takhir, mengakhirkan, ya. Kalau di sini kan pembahasannya zuhur dan Kalau maghrib ke isanya 2. iya, kalau musafir kan sholatnya dikosor-kosorin. Iya, tapi kalau isanya maghrib ke isya gimana itu? Apanya yang gimana? Maghribnya nggak keburu, tau-tau udah isya. Berarti diakhirkan. Berapa rakaat sama? Apanya yang rubah berat? Maghrib apa isya? Kan maghribnya ke isya. Ditarik ke isya ditakhirin. Yang ditanya berapa rakaatnya maghribnya apa isyanya? Berarti isanya 4 gitu. Tanya Enggak. sholat maghrib sampai sholat isyanya. Iya, iya. Iya. Maghrib bab 3. Pokoknya kalau jadi musafir yang jumlah rakaatnya 4 nih kan, ya nih. Zuhur, terus Sah. asar, terus Sah. isya. Kalau menjamak maksudnya kosor jadi 2 semuanya. Setiap yang 4 jadi 2. Setiap yang 4 jadi 2. Tapi kalau maghribnya jadi gimana kalau yang 3? Mag- Maksudnya isya nih kan, maghribnya enggak ini, berarti aku yang nanya tuh maghribnya gitu. Maghrib dan subuh. Tetap 3 gitu. Iya, nanti kalau 1,5 gimana? Nah, baru ruku udah Maksudnya aku bingung kan kalau Assalamualaikum. maksudnya kalau emang di waktu isya berarti 4 dong, 4 rakaat kan? Enggak. Dua. Yang 4 semua jadi 2. Oh kalau di jamak, Iya. Semua jadi 2 yang 4. Jadi kalau musafir itu sholatnya dikosor semuanya. walaupun udah waktu isya gitu, Iya. maghribnya ketinggalan gitu, tetap 2. Iya, menjamak takhir kan? Enggak, aku kirain 4 sama karena kan isanya kan nggak telat. Enggak. Ini kan kita ceritanya jadi musafir. Ya, 2 ini kan harus kakek kok begitu. Saat sisi jalan praktek tapi. Masih sengjalan. Langsung jalan, nggak Iya. nggak ajak di jalan. Itu masalahnya. Ajak dong, Bos. Pakai di Aja itu. nggak mau, kayaknya repot dulu. Nah. Sekarang kalau misalkan sholat duhur doang nggak dijamak boleh nggak? Boleh. Namanya sholat tamam ya kan? Sama sempurna. Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, itu juga sama nih, wa fi riwayatinil Hakim fil arba'in, dan di satu riwayat bagi Imam Hakim di kitab Al Arba'in milik Hakim bi isnadin sahih dengan sanad yang sah, salat zuhra wal asra summa rakiba. Ini juga sebagai penjelasan yang di atas gitu ya. Jadi sama maksudnya dengan yang mustakhraj milik Abu Nuaim. Nabi menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, menjamak takdim. Nah, ini jadi hadis ini menerangkan atau sebagai dalil untuk sholat jamak takdim dan jamak takhir. Ini nih, dasar hukumnya ya. Oh, kalau musafir itu dikosor kan udah dibahas kan. Jadi kalau sholat safar itu semuanya dikosor, diringkas kecuali maghrib dan subuh nggak bisa diringkas, ya. Yang jumlahnya 4 aja yang diringkas. Nah ingat status orang yang sudah disebut musafir kalau keluar rumah berapa kilometer? 5 mil, 3 mil, 5 3 mil. 3 mil berapa kilometer? 6.
5 meter 4,8 sebenarnya. Kita genepin aja 5 kilometer. Kalau kita sudah keluar dari rumah sejauh 5 kilometer, maka di situ kita sudah status musafir. Itu berdasarkan hadis yang sudah kita bahas, ya kan? Idza kharaja masirata salah satu amyal, apabila telah keluar perjalanan 3 mil, sholat rokaatain. Nabi sholat 2 rakaat. Tuh. Bisa dipahami ya? Ya. Coba baca nih kasarnya. Nih. Abang Fahmi baca. Hadis 462, hadis sa. Maksud musafir boleh sholat jamak takdim atau jamak takhir. Hukum rukso. Ya, rukso, pelonggaran. Hadis berikutnya. Wa an Mu'adz, dan dari Mu'adz radhiyallahu anhu qol, semoga Allah ridhonya, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, di dalam perang Tabuk. Maka ana yusolli zuhra wal asra jami'an. Nabi biasa salat zuhur dan asar jami'an dengan menjamak. Wal maghriba wal isya'a jami'an, dan maghrib dan isya jami'an dengan menjamak. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Nah. Hadis ini menerangkan boleh menjamak zuhur dan asar dan maghrib dengan isya, baik jamak takhir atau jamak takdim, karena ini sifatnya masih mujmal ini, ya kan, nggak diterangkan kan apakah takdim atau takhir gitu. Kalau berdasarkan hadis yang di atas, kalau berangkatnya sebelum zuhur, berarti mengakhirkan zuhur. Begitu juga dengan maghrib ke isya, gitu kan. Kemudian kalau berangkatnya setelah masuk waktu zuhur, nah, kalau sudah masuk waktu zuhur, kalau sudah masuk waktu zuhur, maka jamak takdim. Nah, kemudian kita musafir, ya kan? Sekarang kita ke mana nih? Lo mau gue pergi ke mana nih? Enggak dong. Ke puncak deh. Ini ya. Kita singgah di sana dengan tujuan tidak mukim, gitu ya kan? Cuma safar aja, singgah aja. Maka selama kita safar, boleh sholatnya kita jamak semuanya, zuhur dan asar, maghrib dan isya, begitu maksudnya. Ya. Ada batas waktu nggak? Enggak. Nggak ada. Kan itu kita bahas, ya kan? Tapi tujuan itu tadi bukan untuk mukim. Bisa dipahami ya? Coba dibaca ringkasannya. Hadis 463, hadis sa. Maksud musafir yang sudah sampai di tempat tujuannya dan tinggal sementara di tempat lain itu boleh menjamak salat zuhur dengan asar dan salat maghrib dengan isya. Hukum rukso ya, pelonggaran.
Udah kita lanjutkan. Wa ani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqsurus sholata, janganlah kalian mengqasar salat fi aqalla min arba'ati burud, yang kurang dari 4 burud, min Makkata ila Usfan, yaitu dari Mekah ke Usfan. Dari Mekah ke Usfan jaraknya 4 burud gitu. Rawahu Daruqutni, telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Wasahihu annahu mauquf, wasahih yang sah, menurut pendapat yang sah, yang benar, annahu, bahwa hadis ini mauquf. Hadis mauquf itu apa ya? Hadis berupa perkataan atau perbuatan sahabat. Kaza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Beginilah yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, pertama kita bahas ini dulu ya, derajat hadisnya. Jadi terangkan kan tuh dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang lemah. Ini dicatat sebab lemahannya. Cukup kan? Hapus dulu ini. Nyambung. Di annahu min riwayati, karena dia dari riwayat Abdul Wahab bin Mujahid, wa huwa matruk, hadisnya dan dia itu matruk, ditinggalkan. Kalau matruk dalam ilmu hadis itu namanya dituduh berdusta, ya. Kemudian nasabahu Sauri, ada mengatakan, pernah dengar ke hadis maudhu? Asu. Hadis maudhu, hadis palsu. Apa ya? Nah dulu. Nasabahu Asauri, Imam Asauri ilal kazik, nah ini. Jadi pertama ini rawi yang bermasalah nih, dan dalam sanadnya ada rawi yang bermasalah, yakni Abdul Wahab bin Mujahid. Dia matruk itu dituduh berdusta. Nasabahu Sauri, Imam As-Sauri menisbatkannya ilal kadzbi, kepada kedustaan. Berarti maksudnya ini maudhu. Hadis maudhu. Jadi maudhu asalnya diletakkan, tapi sih masih begini, hadis palsu, hadis buatan. Misalnya si A, si Fulan buat hadisnya, ini dari Rasulullah, padahal bukan dari Rasulullah. Nah, ini namanya hadis palsu. Hadis palsu itu seburuk-buruk hadis lemah.
Kan ada hadis lemah. Hadis lemah kan ada yang bisa dipakai kan. Nah, ada hadis lemah yang nggak bisa dipakai sama sekali, itu hadis maudhu namanya, hadis palsu, karena di dalam sanadnya ada rawi pendusta. Ya. Uang palsu laku gak? Agak laku, sama hadis juga begitu. Ya. Kalau palsu begitu kesebar nggak? Banyak. Baik. Tapi kita harus menjelaskan. Kalau mau menceritakan hadis maudhu, itu kata ulama hadis, boleh menceritakan hadis maudhu, tapi dijelaskan hadis ini maudhu gitu. Ispasu sama tuh kayak kemarin tuh tentang malam nisfu Sya'ban. Habisnya nggak ada. Bawa air. Bukan nggak ada. Ah? Tunggu dulu. Uang dikasih ke sini. Nah, di hadisnya itu memerintah sholat di malam nisfu Sya'ban. Sholatnya 100 rakaat. Iya. Kemudian disuruh puasa di pagi harinya. Nah, di dalam rawinya ada rawi yang bernama Ibnu Abi Sabro. Ibnu Abi Sabro, kata Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in, yadaul hadis, ia pemalsu hadis. Jadi hadisnya maudhu. Sebagaimana kalau kita sudah tahu hadis di maudhu, kakek gak? Nggak sah. Jadi tidak ada perintah dari Nabi untuk mengerjakan sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, dan tidak pula puasa ya esok harinya. Nggak ada perintah khusus pertengahan Sya'ban. Tapi kalau masalah puasa kan sudah pernah kita bahas yang lalu kan, puasa di bulan Sya'ban boleh bagi yang terbiasa apa namanya berpuasa sunnah kayak Bu Febi nih, Senin Kamis ya kan. Ini kalau ada lagi. Iya, terusin aja kan gitu kan, boleh kalau itu. Coba nggak ada puasa khusus untuk apa namanya malam nisfu Sya'ban pada keesokan hari nggak ada. Ya, hadisnya maudhu, hadis palsu. Ya, jangan kerjain kalau dia tahu. Tapi kalau dia tahu dikerjain gimana tuh Pak Ustaz? Banyak sih. Ya, Biasanya nah, banyak itu. Banyak. Seperti itu karena kalau kita udah Ada yang ini. bikin, ada Habib bikin terus. Iya, kadang jadi gini. Habib. Dia tahu nih Pak Ustaz, hadisnya ini nggak ada gitu kan. Terus dia ngelakonin ya kan. Nah, karena dia tahu itu nggak ada tapi dia ngakuin karena tradisi. kalau melakukan namanya berbuat bid'ah. Kita itu mengada-ngadakan dalam suatu agama yang tidak ada contoh dari Nabi. Nanti pelaku bid'ah di akhirat nggak diakuin sama Nabi. Tuh. Kadang suka begini, udah masing-masing gitu. Ya udah biarin aja, penting kita udah kasih tahu. Iya, ada sih kayak gitu Pak Ustaz. Iya jangan. Kita ini jangan kita ikutin gitu kan. Kita udah bilangin nggak ada, cuman kita udah masing-masing gitu. Iya, biarin. Mungkin belum bisa menerima pada saat itu. Nah, soalnya bahayanya kalau kita berbuat bid'ah itu nggak diakuin jadi umat Nabi. Kalau nggak diikut sama umat Nabi, nggak diakuin jadi umat Nabi, jurusannya kemana itu kira-kira? Ke neraka. Kalau Nabi kan, nanti kan ada di telaga Al-Kausar tuh ya kan. Tuh, nanti umat Nabi tuh boleh minum telaganya itu. Kalau minum air telaga itu nggak pernah kehausan selamanya. Nah itu untuk umat Nabi. Nanti ada orang ngaku-ngaku umat Nabi, tapi Nabi nggak ngakuin. Terus enggak, kamu bukan apa namanya, bukan umat saya. Itu diantara itu pelaku bid'ah. Sekarang nih contohnya ini logika aja ya. Sholat yang udah jelas-jelas sah aja riwayatnya. Misalkan contoh sholat sunat rawatib, sah kah riwayatnya kan? Itu aja coba kita rutinin. Susahnya juga bukan main. Sholat malam kita rutinin, ya kan? Sholat duha kan banyak kan, sholat sunnah kan? Yang udah ada aja yang sudah sah riwayatnya masih berat kita
kerjakan apa lagi yang ini 100 rakaat. Iya, Allah. 100 rakaat salamnya 1. Iya. Oh, enggak dong, dua-dua dong. Kalau iya, sholatul laili wa nahari mahkamah kan. Pegang-pegang di tengah lupa. Iya, udah berapa rakaat? Yang udah ada aja kan berat kita kerjakan. Apalagi mau tambah tambah. Ngetat kalau itu apa baca apa asinan ya itu. Sama. Gitu. Air dong air. Ada asalnya itu. Itu bawa air di gelas. Itu baca yasin. Malam itu nisfu saban. Iya udah semuanya nggak ada yang benar udah. Enggak, kita pernah tak. Kalau pernah udah mau tahu. Jahiliyah. Ya, dulu. Mungkin dulu belum tahu. Hadisnya palsu. Uang aja nggak laku ya bos. Matruk tadi lanjut. Matuk dituduh berdusta. Uang itu loh. Uang palsu. Uang palsu aja nggak laku, apalagi hadis palsu sama juga. Itu hadisnya ya lemah ya. Sekarang kita bahas matanya. Tadi kan matanya melarang mengkosor sholat kurang dari 4 burut. Pertama kita ketahui dulu satu barik burut itu jamak dari barik. Satu barit sama dengan kurang lebih 12 mil. 12 mil sama dengan 18 kilo meter. Itu satu barit ya. 4 barit jadi berapa itu? 22 kilo. 4 barit sama dengan ini dulu milnya berapa bos? 48 Hah? 48 mil ya? Sama dengan 22 kilo. 72 kilo meter. Oh, berarti ini kan ya. Nah maksud tadi sini menerangkan kita nggak, ini batas minimal boleh kosor sholat kalau sudah mencapai 72 km kita safar. Tapi kan hadisnya lemah. Kalau hadisnya lemah maka nggak terpakai hadis ini. Menurut hadis yang saya sudah kita bahas, ya ini batas minimal boleh sholat kosor itu 3 mil sama dengan kurang lebih 5 kilo ya. Ya, dibaca ringkasannya. Hadis 464. Hadis lemah. Maksud melarang mengkosor sholat pada perjalanan yang kurang 4 barit 72 km. Hukum sebenarnya boleh sholat kosor pada perjalanan lebih kurang 5 km. Iya, 3 mil itu ya. Berikutnya, wa an Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridainya, kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummatil ladzina idza asau istaghfaru. Khairu ummati, sebaik-baik umatku adalah alladzina, orang-orang yang idza asau, apabila mereka berbuat dosa, kesalahan, istaghfaru, mereka memohon ampun. Wa idza safara, dan apabila apabila dia safaru, idza safaru, apabila mereka safar bepergian, qasaru, mereka mengqasar salat. Wa aftaru, dan mereka berbuka puasa. Akhrajahu Tabarani, dikeluarkan dia oleh Imam At-Tabarani fil Awsat, di kitab Al-Awsat, Jamul Awsat nama lengkapnya.
bi isnadin doif dengan sanad yang doif. Wa huwa fi mursali Sa'id bin Musayyab, dan dia di kitab mursal Sa'id bin al-Musayyab Indal Baihaqi, di sisi Imam al-Baihaqi, karangan Imam Baihaqi, mukhtasaron dengan ringkas. Nah, jadi hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Maksudnya menerangkan pembahasan kita tentang safar, ya, tentang safar. Kalau seseorang itu safar, maka yang diperintah adalah mengqashar sholat dan berbuka puasa, nggak puasa gitu maksudnya. Kalau kita lagi safar, lagi bepergian, diperintah mengqashar sholat. Memang ini sesuai kan? Nah, kemudian wa aftaru, mereka berbuka puasa, jangan puasa maksudnya. Ya kalau kita jadi musafir. Nah hadis ini menyuruh begitu, ya kan? Kemudian kalau berbuat dosa, mohon ampun. Kalau secara makna bener ya? Bener. Tapi tidak ada keberatan. Jadi kalau safar boleh qashar, boleh tamam, ya kan? Qashar termasuk rukhsah. Dan kemudian berbuka puasa di sini lebih afdol katanya kan. Jadi mengqashar itu lebih afdol, berbuka juga lebih afdol, tapi hadisnya lemah, ya. Kalau yang lebih afdol berarti sholatnya tamam apa qashar? Qashar. Kalau lebih afdol ya qashar gitu. Nah, karena hadis ini lemah, berarti yang lebih utama sholatnya tamam. Itu rukhsah itu, qashar itu termasuk rukhsah aja. Gitu. Yang dimaksud dengan rukhsah, maksudnya adalah tamam itu lebih utama, ya. Sekarang puasa. Kalau kita safar, hadis ini menerangkan yang lebih utama berbuka, yakni tidak berpuasa. Nah di hadis riwayat Muslim itu Nabi katakan untuk orang yang safar, riwayat Muslim. Nah, ini untuk orang yang safar. Sum in syi'ta, berpuasalah in syi'ta jika kamu mau. Wa aftir, dan berbukalah, yakni tidak berpuasa in syi'ta jika kamu mau. Kalau berdasarkan hadis ini sama aja gak? Berpuasa sama berbuka sama aja kan? Gak ada yang lebih utama kan? Artinya kan boleh pilih. Kamu mau puasa silakan, mau nggak berpuasa juga silahkan, ya. Kalau yang lebih utama itu berpuasa. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya berbuka. Itu di pembahasan bab puasa, ya. Dulu udah pernah dibahas ya bos ya. Jadi buka aja. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 465, hadis lemah. Maksud menganjurkan musafir mengqashar sholat. Hukum sebenarnya rukhsah. Ya. Oke. Ini kita selesaiin aja ya. Habisin aja ya.
Ini udah pernah kita bahas nih. Ini sholat untuk orang yang sakit. Kalau sholat untuk orang musafir yang bepergian udah selesai sampai situ. Dari awal bab sampai 465. Nah, sisanya sholat orang yang sakit. Wa an Imran bin Husain, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu semoga Allah meridhai, kalau dia berkata, kanabi bawasir, adalah pada saya ada penyakit bawasir, MBN. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholat, tentang sholat. Faqala, lalu Nabi bersabda, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati', adapun jika engkau tidak bisa, faqa'idan, maka dengan duduk. Fa illam tastati' fa'ala janbin, adapun jika engkau tidak mampu, maka di atas lambung, maksudnya dengan berbaring. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan berbaring di atas lambung yang kanan. Kalau berbaringnya, berarti miringnya ke kanan, ya. Kalau miring ke kanan juga, miring ke kanan sama seperti mayit kan? Mayit menghadap kiblat, miring ke kanan menghadap kiblat. Rumah sakit nggak bisa miring ke kanan, ke kiri, dengan isyarat gitu kan. Nah, jadi begini, hukum pokok sholat yakni dikerjakan dengan berdiri. Kalau bisa berdiri. Kalau nggak bisa berdiri karena sakit, MBN, berarti ya. Sholat duduk aja juga sakit MBN ya. Ya kan, berbaring kalau nggak bisa, berbaring di atas lambung kanan, miringnya ke kanan menghadap kiblat. Kalau nggak bisa menghadap ke kiblat karena rumah sakit misalnya itu, maka boleh ke kiri. Maksudnya dia berbaring ke kanan nggak bisa gitu dia. Sakitnya kebetulan di sebelah kanan, sakit apa gitu ya, itu boleh berbaring ke sebelah kiri. Nah, kalau nggak bisa dengan berbaring, miring, boleh nggak telentang? Boleh. Di riwayat saya ada riwayat telentang. Kalau orang itu sakitnya kena kebakaran, punggungnya terbakar misalnya, tengkurap, kan nggak bisa kan, telentang ya kan, berbaring juga nggak bisa kebetulan. Nah, maka sholatnya dengan tengkurap. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, ya kan? Ya bisa berbaring juga dengan isyarat, misalnya isyarat mata, ya matanya buta lagi, gimana tuh? Diperban matanya, pakai hati, ya, pakai hati, isyarat di hati. Ini di bawahnya nih. Wa an Jabir radhiyallahu ta'alaan, dan dari Jabir semoga Allah Ta'ala meridainya, kalau dia berkata, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi maridon, orang yang sakit, faro'ahu, lalu beliau melihatnya, yusolli ala wisadatin, dia sholat di atas bantal, faroma biha, lalu Nabi melemparkan bantal itu, membuang. Faqala, lalu Nabi bersabda, dan Nabi bersabda, sambil bersabda itu, sambil buang bantal sambil bersabda, sholli alal ard, sholatlah di atas bumi. Ini maksudnya sholat dengan berdiri. Ini statokta, jika engkau mau, jika engkau bisa. Wa illa, tetapi jika tidak bisa, fa'aumi imaan, maka berisyaratlah dengan satu isyarat. Waj'al sujudaka akhfado min ruku'ika, waj'al, dan jadikanlah sujudaka akhfado, lebih rendah, min ruku'ika, daripada rukukmu. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, waswahaha Abu Hatim waqfahu, dan Imam Abu Hatim telah mengesahkan kemauqufannya.
Nah, ini sudah sesuai dengan Quran surat An-Nisa. Coba surat An-Nisa buka. Ayat 103. Walaupun hadis ini lemah, hadis mauquf, tapi karena sudah dikuatkan oleh surat An-Nisa, maka boleh dipakai. Ya kan? Sudah ketemu. Itu cari lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketemu enggak? Belum. Belum. Wa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan daw ala junubihim. Junubikum tadi. Ya junubikum Bukan gimana? halamannya ya. Ayat 103. Ayat 3. Deh. Masih jauh dari sini aja deh. Anisa. Udah sini aja. Di surat itu kan hadisnya lemah, tapi hadisnya bisa dipakai karena sudah dikuatkan oleh Al-Quran. Fadzkurullaha dan berzikirlah kepada Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa 'ala junubikum. Kalau nggak salah, benar nggak? Al-Imran, Kayak bukan Al-Imran, surat Al-Imran, An-Nisa. An-Nisa ayat 100. Ya. 3. Nah ini, perhatikan. Fadzkurullaha dan berzikirlah kepada Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa 'ala junubikum dan di atas lambung kalian. Nah, salat termasuk zikirullah. Nah, jadi hadis yang 467 sudah boleh dipakai karena sudah dikuatkan oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Ya. Nah, kemudian nah ini kalau nggak bisa berdiri dengan isyarat tadi udah kita bahas ya. Kalau sholatnya duduk misalnya itu, contoh duduk, jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu nih. Coba perhatikan di sini nih, misalkan sholatnya duduk di kursi roda, ya, Allahu Akbar ya kan, terus ruku Allahu Akbar, ya kira-kira aja. Yang jelas patokannya sujudnya harus lebih rendah. Misalkan rukunya segini, maka sujudnya dia lebih rendah. Sama sholat di kendaraan juga gitu. Pernah sholat di kendaraan? Yo, cobain tak bos, jalan-jalan bos. Puncak ya. Nih, puncak ya nih. Menarik Fahmi mau coba sholat di motor, katanya. Oke, satu lagi. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an, salat dengan bersila, duduk bersila. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, wa shahahul Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim. Nah, ini keadaan Nabi sakit yang mengharuskan duduk bersila. Apakah mesti harus duduk bersila kalau kita sakit? Enggak. Disesuaikan dengan keadaan sakit kita. Misalkan sakitnya keseleo atau patah tulang, kita begini aja tuh ya kan, tonjoran, ya udah sholatnya begini gitu, sholat dengan duduknya lonjor, ya disesuaikannya dengan keadaan sakitnya. Nggak mesti harus duduk bersila.
Emang harus sholat, kalau sholat itu harus bersila kalau sholat duduk. Enggak, ini ceritanya lagi sakit Nabi. Kalau lagi sakit. Lagi sakit. Nabi harus bersila duduknya. Ya bagaimana sesuai dengan keadaan orang itu sakitnya. Contohnya si bos. Oh iya, nggak usah jauh-jauh ya. Iya, udah banyak kelihatan ya. Iya, ya bagaimana dia bisanya dia. Sebisa-bisanya itu dimelonjol terus ya. Iya. Nanti makmumnya anak-anak TPA ikutin juga semuanya. Tawami. Bukan pakai celana panjang. Deh kita cukupkan ya sampai sini selesai bab sholat. Baca dulu, baca. Oh iya baik. Baca-baca, Bu Ila bisa. Nyuruhnya jangan begitu. Baca dulu. Hadis 466 hadis sah. Maksud satu, sholat fardu itu wajib dikerjakan tidak gugur dalam keadaan apa saja selama masih sadar. Dua, memerintah sholat dengan berdiri. Kalau tidak dapat berdiri, boleh sholatnya sedapatnya. Hukum satu sebagai ketentuan. Dua, wajib. Hadis 467 hadis boleh dipakai. Maksud boleh sholat dengan isyarat kalau perlu. Hukum rukhsah. Hadis 468 hadis sah. Maksud boleh sholat dengan duduk kalau ada halangan. Hukum rukhsah. Iya, ringanan ya. Deh, kita cukupkan ya. Jadi kalau mau merujuk lagi ke hadis sebelumnya yang tentang sholat orang yang sakit, itu boleh dicatat. Itu lihat nomor hadis hadis nomor 347 sholat orang yang sakit. Ya, 347 sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Kemudian 348 dan 321 dicatat aja itu. Ya. Catat ya. Yang khusus tentang orang sakit ya dari 466 sampai 466 sampai 464. Hubungan hadisnya sama kayak gini insyaallah. Hadis 347 348 302 1 nomor hadis 321. Nah, nanti bab berikutnya bab sholat Jumu'ah. Sholat Jumat. Jumat. Iya. Iya. Sholat Jumat ya, sholat Jumat. Iya. Cewek boleh sholat Jumat. Boleh. Tutup aja dulu, Tat. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.